Sebagai madrasah yang mempunyai program keterampilan dan prodistik, memiliki prestasi yang patut diperhitungkan, tidak hanya di Jawa Timur tapi juga nasional ya, tadi disampit. Bisa diceritakan Pak Udan tadi juara apa saja itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap dulur Onmik Studio Kemenak Tuban selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmatnya semata pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita bersama dalam acara yang sama, Onmik Studio Kemenak Tuban. Bersama saya pastinya Laidia Mariati. Pemirsa Onmik Studio Kemenak Tuban yang berbahagia, saat ini kita dituntut untuk berkiprah dan terus berinovasi di tengah persaingan global termasuk dalam hal pendidikan. Pada kesempatan hari ini kita tidak sendiri, ditemani oleh Kepala MAN 1 Tuban, sosok muda yang energik, satset, wet-wet, dan humoris, beliau Bapak Ahmad Udan Mabruri SPD MPD. Apa kabar Pak Udan? Alhamdulillah. Bener ya, satset wet-wet ya? Terus ya. Terima kasih Pak Udan, di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri di ruang podcast ini untuk berbincang seputar dunia pendidikan. Semoga tetap sehat, Amin. ceria, Amin. bahagia, Amin. dan berkah gitu ya. Terima kasih. Beliau tidak sendirian, ditemani oleh adik Siren Salsabilah Maiza Dinata, siswa MAN 1 Tuban kelas 11A. Masya Allah, apa kabar Mbak Siren? Alhamdulillah baik. Enjoy? Sudah berapa hari ini? Sudah masuk 3 hari. Hari ketiga, Masya Allah. Baik, kita langsung ke pertanyaan ini ya. Sebagai madrasah yang mempunyai program baru Pak Udan, yakni keterampilan dan prodistik MAN 1 Tuban, mohon dijelaskan dulu Pak Udan bagaimana program itu, dan di MAN 1 Tuban itu ada berapa program? Mekaten. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya di Onmik, Mbak Ida. Jadi MAN 1 Tuban ini memang sesuai dengan regulasi yang ada. Kami ini dinobatkan sebagai MA plus keterampilan. Gitu. Itu penunjukan atau mengusulkan gitu Pak? Jadi memang awal tentu semuanya ingin berlomba-lomba. Jadi menunjukkan jati dirinya. Yeah. Apakah ini masuk MA apa dan sebagainya. Gitu. Yeah. Nah, MA plus keterampilan ini sebenarnya sudah lama ada. Sejak saya masuk di situ memang sudah ada. Tetapi kemudian memang kita sandingkan. Kalau selama ini masih biasa gitu. Sekarang ini kita sandingkan dengan yang namanya program prodistik ITS. Jadi alhamdulillah kami bekerjasama dengan ITS yang awalnya ada tata busana di keterampilan, kemudian kita sandingkan menjadi protabus. Jadi artinya anak-anak ini kita bekali. Tidak hanya mereka itu mendesain pakaian itu secara manual. Jadi tetapi memang mereka sudah menggunakan satu aplikasi begitu untuk mendesain pakaian itu secara modern tentunya. Ada aplikasinya? Jadi memang mereka kita bekali. Nah, nanti mungkin anak-anak nanti akan menyampaikan. Mbak Siren ini yang akan menyampaikan begitu apa ya kan. Kemudian kami punya juga multimedia. Multimedia tentu saat ini begitu. Ini adalah sebuah tuntutan begitu. Jadi alhamdulillah gitu ya. Kalau kami ini ada kegiatan begitu, cukup anak-anak ini saja keren. yang kemudian akan menghandle itu. Jadi bagaimana dia take video bahkan berkali-kali gitu, dengan berbagai macam ya kelucuannya ya pokoknya ada saja semuanya di situ gitu ya.
itu. Nah, itu ada desain grafis. Kemudian kami juga punya editing video, foto, itu. Jadi insya Allah anak-anak kami ini di bidang IT sangat mumpuni, sehingga tentu kami saat ini mencoba bagaimana supaya Prodistik ini gitu memang benar-benar bisa langsung aplikatif ke masyarakat. Sehingga kami kemudian menggandeng beberapa instansi perkantoran gitu. Nah, begitu juga dengan yang keterampilan. Jadi kalau yang otomotif maka anak-anak langsung terjun ke bengkel. Oh, ada otomotif Ya, juga ada ya, otomotif, Pak ya. gitu. Itu masuk di program keterampilan itu tadi Keterampilan, ya. Selain program keterampilan dan Prodistik ini, Pak, apakah ada penjurusan lain di MAN itu? Saat ini kami memang di tahun pertama di MASKS. Jadi ada satu percepatan pembelajaran bagi anak-anak kami yang memang cerdas istimewa. Jadi yang mestinya sekolah itu diselesaikan selama 3 tahun. Insya Allah kalau memang anak ini betul-betul mampu dan layak, tentu cukup 2 tahun mereka akan Semacam selesai. akselerasi? Jadi semacam kalau dulu akselerasi. Akselerasi gitu. ya. Jadi sekarang istilahnya ada cerdas istimewa. Cerdas istimewa, Masya Allah. Sudah terbentuk ini? Ini sudah. Oh, Jadi, mulai tahun? Mulai tahun ini. Jadi sudah berjalan begitu. Meskipun itu hanya ya sedikit tentunya, karena memang ini adalah cerdas sesuatu istimewa. Kalau banyak nggak istimewa lagi. Kan tidak istimewa gitu ya. Jadi begitu. Program lain maksud kami ada program bahasa, ada program jadi kalau IPA, IPS biasa itu ya. Itu biasa, keagamaan, bahasa kan gitu. Berarti total ada berapa program ini? 5 apa? Kalau penjurusannya ada IPA, IPS, bahasa, agama, kan gitu. Dan keterampilan ini. Dan keterampilan ini. Gitu. Jadi keterampilan ini sebenarnya bukan jurusan di akademik, tetapi sebuah tambahan keahlian yang memang kita berikan jam di situ. Gitu. Iya. Tapi anak-anak yang ikut Prodistik itu tadi tidak ikut di penjurusan seperti IPA, IPS, bahasa begitu? Ya tentu iya masuk. Oh, tetap masuk ya. Jadi kalau yang kurikulum merdeka kan anak ini masuk kelas saintek, gitu kayak. Kelas yang lain-lainnya. Jadi ini kayak semacam program tambahan, jadi bukan ini dari program penjurusan, bukan. Tapi lebih fokus gitu ya. Pak Udan mungkin ada informasi di Kabupaten Tuban ini ada berapa ini MA yang Prodistik ini? Kalau yang Prodistik keterampilan ini lah ya, ada, keterampilan Prodistik. Kalau Prodistik itu ada 3, gitu. Kemudian khusus 2, aliyah ya? Iya, khusus aliyah. Jadi yang negeri 2, kemudian swasta 1. Kemudian yang untuk MA plus keterampilan, gitu, yang teridentifikasi saat ini memang ada sekitar 4. Tetapi gitu, kebetulan karena kami itu juga masuk di forum KKNA plus keterampilan nasional gitu. Jadi kami punya data yang eksis ya hanya kami gitu. Jadi kalau ada kegiatan, karena begini Mbak, MA plus keterampilan ini setiap tahun ini kami punya event besar. Ya, event besarnya apa? Ada lomba. Nah itu antar MA plus se-Indonesia. Ya, alhamdulillah berapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu begitu, kami baru pulang dari Sampit. Dari Sampit. Tahun lalu 2023 ada di Palembang. Dan itu memang muter terus, senasional. Dan memang MAN 1 aktif selalu ikut alhamdulillah ya. Begitu. Jadi itu adalah bagian dari evaluasi kami dalam penyelenggaraan MA plus keterampilan tentunya. Luar biasa. Pak Udan, kalau untuk di sekolah umum setingkat SLTA begitu, apakah ada jurusan itu? Apa hanya madrasah saja yang punya di Tuban?
Setahu saya di SLTA tidak ada. Tidak ada ya. Tetapi kalau Tidak di ada ya. kalau di SMK memang ada. SMK, Tentu, SMK. kalau SMK memang lebih Memang makanya dia menjurusnya ke sana. iya, sesuai dengan tagline kami gitu. Iya. Jadi MAN 1 Tuban itu religi, vokasi, melek IT, pasti berprestasi. Jadi semuanya itu sudah dibuktikan ya, Iya, luar biasa dengan berbagai kejuaraan yang disebut oleh Pak Hudan tadi. Kemudian Pak Hudan sebagai madrasah yang mempunyai program keterampilan dan prodistik, memiliki prestasi yang patut diperhitungkan, tidak hanya di Jawa Timur tapi juga nasional ya, tadi disampit. Bisa diceritakan Pak Hudan tadi juara apa saja itu? Jadi kami juara 1 nasional dalam desain draping tata busana. Masya Allah. Jadi, itu anak-anak murni anak-anak, yang bikinnya. anak-anak. Terus Kemudian kira-kira guru Pak, kami juga juara itu. gurunya juga ikut. Dalam mendesain busana pesta. Gitu. Oh, jadi anak ikut, Jadi guru ikut. lomba itu memang ada kategori siswa, ada kategori guru. Gitu. Jadi tentu ya persaingannya luar biasa karena ini nasional Mbak gitu ya. Itu. Kemudian kami robotik. Ya. Ya, robotik kemarin di Jawa Timur alhamdulillah juara 2 gitu. Jawa Timur ya. Robotik di ini pada saat itu Kanwil Jatim yang menyelenggarakan, juga juara harapan 3 line follower. Jadi satu event itu kami dapat 2 kejuaraan. Iya. Kemudian ada best poster futuristik gitu. Jadi ini anak-anak begitu dibekali, diuji bagaimana supaya mereka ini mendesain poster. Gitu. Jadi memang ya tentu ada satu program ya, pakai program ya, aplikasi begitu. Nah, kebetulan siapa kemarin? Siren. Iya, saya. Ya. Mbak Jadi Siren ya. Siren yang memang ini pada saat kegiatan di ITS. Kemudian ada banyaklah otomotif, desain grafis, editing, kemudian administrasi perkantoran begitu. Kalau Jadi mau itu tahu ada. secara lengkap di Instagramnya begitu Ya, Pak ya, oke. di medsosnya ya. Jadi monggo Kunjungi bisa medsosnya. kunjungi medsos kami di Instagram atau di YouTube kami, insya Allah semuanya di situ ada begitu. Pak Udan, Jadi, saya kembali ke tata busana tadi Pak Udan. Sudah mendapatkan prestasi, apakah ada rencana atau wacana gitu untuk dikomersilkan Pak Udan? Karena itu menghasilkan kan? tentu begitu. Harapan ke depan memang bisa begitu. Ke depan kapan Pak? Soalnya saya mau dandan nih. Jadi alhamdulillah sampai saat ini atributnya anak-anak ini sebenarnya adalah karyanya anak-anak sendiri. Oh, termasuk jilbab jadi dipakai ini? Iya. Masya Allah. Jadi di bengkel kami di gedung keterampilan itu ada memang mesin jahit. Wah, silakan masuk Mbak Ida kapan-kapan ke sana. Siap. Jadi biar nanti tahu mesin bordinya seberapa, mesin anunya, insya Allah semuanya ada. Dan itu computerized. Tinggal kita klik di komputer sudah jalan dengan sendirinya. Sendiri ya, Itu, nggak usah kayak gitu ya. nggak usah dipancal-pancal, cukup jalan sendiri. Masya Insya Allah sudah modern begitu. Enggak. Dan memang ya harapannya tentu ke depan kami memang masih sedang menjajaki dengan beberapa produsen gitu. Jadi banyak juga teman-teman kami sesama paguyuban itu MA Plus keterampilan itu ada yang kerjasama dengan ini itu dan sebagainya. Nah coba ke depan semoga ini karena memang kendalanya satu. Kendalanya anak-anak ini tidak diasramakan secara penuh. Oh, jadi waktunya ya. Waktunya yang tidak maksimal. Begitu. Nah, rata-rata yang diasramakan penuh begitu, itu mereka bisa menghasilkan cuan itu. Iya, sebenarnya kan Secara bisa Pak maksimal. ini setiap kali memperingati Hari Amal Bakti ya, cetak kaos, cetak jadi man, kasih bordir kan? Ya, semoga ke depan gitu. Begitu Ya. loh, menghasilkan. Tapi, sampai saat ini kami belum menerima order itu. baru mau satu ini Iya, saya gitu. tadi ya yang mau desain. Oke.
Di Jawa Timur ada berapa madrasah aliyah yang memiliki program keterampilan dan prodistik, Pak? Mbak Siran sabar dulu ya. Se-Jawa Timur ada kurang lebih sekitar 36. Oh, 36. Ada 36. Dari berapa MA itu, Pak? 134 atau 64 gitu ya, kurang lebihnya itu. Oke. Itu swasta dan negeri. Gitu. Mm-mm. Karena ada juga Mbak yang MA swasta itu juga Iya. mengikuti program ini. Iya. Jadi Jadi banyak ya. ya tentu ke depan harapan kami memang kebetulan saya ini juga sekretaris di tingkat provinsi MA plus keterampilan, ya tentu harapannya yang memang sudah mentasbihkan dirinya sebagai MA plus keterampilan itu ya tetap eksis begitu, tidak kemudian hanya muncul namanya saja, nggak ada wujudnya ya. Iya. Baik Pak Udan, ini kan kayaknya perdana siswa Mantuban magang istilahnya PKL di kantor Kemenak dan kantor yang lain. Nah itu mungkin Pak Udan bisa ceritakan bagaimana itu sih, bagaimana regulasi dan lain sebagainya. Kalau yang jurusan keterampilan, gitu, yang prodi keterampilan itu memang ini bukan yang pertama. Gitu. Jadi mereka yang khusus keterampilan itu magangnya ada di dunia usaha dan dunia industri. Gitu. Jadi ada yang di konveksi besar, ada yang di percetakan, ada yang di bengkel, gitu. Itu yang khusus untuk keterampilan. Memang ini agak berbeda yang prodistik, karena tentu memang menyesuaikan dengan prodinya anak-anak. Berarti ini. Sudah berapa tahun nih prodistik? 3 tahun ya? Prodistik ini 2023. Oh, 1 tahun. Ya. Baru 1 Jadi tahun. saya di MAN 2023 itu kemudian menjalin MOU dengan ITS. Gitu. Nah, itu kan satsetnya di situ. Alhamdulillah begitu. Kemudian bisa berjalan, dan memang di MOU itu pihak ITS menghendaki harus ada magang. Harus ada magang. Makan. Iya, magang. Oh, magang. Ya, PKL, pikiran saya oke. makan terus. Iya, jam berapa ini? Ya, magang inilah yang kemudian harapannya pihak ITS itu nanti akan menemukan permasalahan-permasalahan. Lah, permasalahan ini akan diangkat di tugas akhirnya mereka pada saat kelas 12. Gitu. Jadi nanti anak-anak ini kelas 10. Berarti ini tetap dipantau sama ITS ya, didampingi terus tentu, ya. ada pendampingan proses ini terus. Jadi bahkan guru-guru kami juga ada penjaminan mutunya dari ITS. Gitu. Sehingga insya Allah dari standarisasi sudah sesuai dengan apa yang ada di SOP-nya pihak ITS. Gitu. Nah, kelas 10 mereka melaksanakan pembelajaran penuh. Kelas 11 nanti ada magang. Kelas 12 sudah TA. Tugas akhir. Nah, tugas akhir ini nanti yang menguji itu adalah dari pihak ITS. Oh, nanti kelas 12 ya? Iya, kelas 12 ya itu. Dan itu nanti kemudian ada pengukuhannya dia. Gitu. Yang sertifikatnya itu hampir setara dengan diploma 1. Masya Allah, yang dikeluarkan oleh ITS. Gitu. Jadi insya Allah masuk MAN 1 ini double degree gitu. Gitu ya. Double degree gitu. Yang satu dapat ijazah MA, kemudian satunya langsung D1 dari ITS ya, kan begitu. Langsung D1 dari ITS. Masya Jadi Allah. setara begitu, setara dengan diploma 1. Dan insya Allah ya tentu itu punya nilai jual yang tinggi. Oke, luar biasa. Karena membawa nama ITS, membawa nama MAN 1 Tuban. Jadi kalau mungkin hari ini Mbak Ida melihat anak-anak itu bisa diuji coba itu. Sudah Pak, luar kira-kira biasa. bisa nggak dia bisa ngonten nggak gitu. Oh iya, yang konten bisa yang belum. Dia, gitu. Insya Allah semuanya bisa. Gitu, iya, luar biasa. Kemudian Pak, berapa banyak siswa yang magang dan ditempatkan di mana saja? Jadi untuk MA plus yang
dan keterampilan. Tata busana itu ada 29 siswa. Program tata busana ada di 13 lokasi. Kemudian untuk multimedia ada 35. Itu di 21 lokasi itu. Kemudian untuk yang prodistik itu sejumlah 163 di 25 lokasi. Gitu. Memang tadi saya sampaikan untuk keterampilan ini ada di dunia usaha, dunia industri, begitu. Kemudian yang untuk prodistik ini lebih banyak di instansi, karena memang backgroundnya anak-anak yang ada di instansi ini, di prodistik ini, yang pertama adalah administrasi perkantoran. Jadi insya Allah kalau program Excel-nya sangat matang begitu, sangat matang, dan itu monggo nanti kira-kira podcast ini butuh aplikasi apa biar dibuatkan oleh anak-anak. Luar biasa, jadi semangat ini. Jadi kebetulan ada 32 instansi. Jadi di Kementerian Agama ini, di Indo, kantor kementerian ini ada 28 siswa. Kemudian yang paling banyak memang di sini. Gitu. Kemudian ada beberapa di KUA, gitu. Ada di kantor kelurahan, gitu. Ada di kantor desa. Kemudian yang untuk instansi di Pemkab, gitu. Jadi ada di Dukcapil, kemudian ada di Dinas Koperasi, ada di Kominfo, juga ada beberapa di Satker. Nah, memang tentu kami mengambil yang sekitar kota saja, begitu, karena tingkat domisilinya anak-anak begitu ada di sekitar sini, sehingga ya tidak usah jauh-jauh gitu. Oke, luar biasa. Sekarang ke Mbak Siren ini, Mbak Siren, nanti rencananya magang ini yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah berapa lama nih? Sekitar 3 minggu. 3 minggu ya, aduh cepet. Maunya yang lama Mbak Siren. Kemudian Mbak Siren, pengalaman ini hari ketiga ya. Pengalaman di Kemenak sendiri, khususnya di kehumasan ini bagaimana nih? Pastinya saya lebih dapat banyak pelajaran ya, karena kita juga di sini bukan hanya membantu, kita juga diarahkan begitu ya. Betul, siapa yang ngarahkan? Saya sama Bu Ida sendiri, diarahkan sama Bu Ida sendiri. Ini tadi sempat ngobrol Pak. Jadi ternyata Mbak Siren ini juga nulis juga. Berarti saya kayak melihat diri saya sendiri ya, nulis ya, foto ya, macam-macam gitu ya. Ya video gitu ya. Terus all in one. Memang harus bisa Mbak, minimal dasarnya lah gitu ya. Terus Mbak Siren, kesannya bagaimana? Kesannya di sini senang ya, bisa bertemu dengan, bisa merasakan seperti apa sih rasanya kerja itu. Luar biasa. Kan karena ini juga baru pertama kali. Tapi saya acungi jempol Pak. Jadi Mbak Siren, satunya lagi yang di kehumasan ini Mbak Vida ya. Kemarin saya tanya, Mbak Siren pulangnya jam berapa? Jam 4 Bu. Oh ya, saya ngikut aja kan. Ternyata ada beberapa, loh Bu kok baru pulang gitu. Teman-temannya jam 2 pulang. Terus saya tanya lagi, Mbak katanya, iya Bu, katanya Pak Udan waktu pembinaan jam 4 pulangnya kayak kata. Oh, pertahankan komitmen itu, saya gitu. Jadi kita itu nggak boleh terpengaruh begitu Mbak ya, dengan lingkungan sekitar, tapi komitmen kita. Kalau pendengaran kita yang kita terima itu yang kita laksanakan, karena itu tetap dinilai. Jadi memang prinsipnya kami memasrahkan sepenuhnya pada ruang-ruang yang ada. Artinya kalau dirasa di podcast ini sudah cukup, tidak bisa meninggalkan, ya tentu monggo. Fleksibel lah Pak ya. Fleksibel gitu. Memang pembelajaran anak-anak ini sudah terbiasa. Apalagi anak keterampilan pulangnya 4:30. Jadi sudah enggak gelisah. Memang biasanya kalau enggak terbiasa itu gelisah Mbak, karena sudah waktunya pulang, belum pulang begitu ya. Apakah ada kendala Pak Udan, baik di madrasah ataupun di masyarakat dalam menerapkan prodistik dan keterampilan ini?
kendala pastinya ada Pak, ya. Tetapi tentu kami dengan begini ini tahu. Oh ternyata harus begini. Oh ini solusinya begini. Alhamdulillah. Jadi semuanya ini bisa terkondisikan dengan baik gitu. Karena dengan kita kerjasama di bidang prodistik, tentu hal yang paling vital itu adalah berkaitan dengan peralatan IT. Nah, yang selama ini mungkin PC kami ini masih Windows belum 10, ya tentu kami mengupayakan gitu. Alhamdulillah karena yang praktek banyak anak-anak itu, ya, alhamdulillah sekarang terpenuhi 3 lab yang insya Allah sesuai standar yang sudah diminta oleh pihak ITX begitu. Jadi itu diantaranya ada beberapa permasalahan itu. Belum nanti permasalahan yang lain lagi. Iya, jadi ternyata banyak kita masalahnya anak-anak itu, ayo kita ngonten ini, gitu. Pak, ini kameranya kurang bagus, gitu. Ya, besok kita beli, kan gitu ya. Jadi ya dinamis. Gitu. Alhamdulillah sampai saat ini semuanya berjalan dengan lancar. Oke, luar biasa, berarti terlewati kan Ya, masalahnya ya. Kemudian Mbak Siren nih, support pimpinan dan guru bagaimana? Tentunya support banget ya. Waktu kita sebelum berangkat di sini saja kita dibekali dulu. Kita harus bagaimana nanti di tempat pekerjaan, kita harus menjaga kerapian, pakai ID card, pakai perlengkapan, berpakaian yang rapi, datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu, seperti itu. Senang saya Pak Udan, karena kami di Kemenak ini sudah hampir 21 tahun juga, yang semangatnya begini dan terlihat dari wajahnya Pak Udan. Oh, gitu, ya. Kalau wajahnya yang ini tuh beda, jam ini sudah mau pulang apa ini beliau enggak, Iya. beliau enggak, Profesional. profesional. Insya Allah ya itu tadi sudah terlatih kalau soal pulang gitu. Ya, jadi, karena ada hari-hari tertentu mereka itu harus sampai 4:30 gitu, untuk memenuhi jam tatap mukanya. Oke, Pak Udan, pesan-pesannya Pak Udan. Tentu kami pertama mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama, kepada instansi-instansi yang sudah sudi menerima begitu. Senang, Ya. saya yakin senang Jadi gitu. alhamdulillah saya juga merasa senang, merasa bangga begitu. Artinya kami diberikan sebuah kepercayaan oleh instansi ditempati magang. Tentu kami juga mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan kepada para pimpinan begitu. Kenapa? Karena ya anak-anak ini memang masanya masih masa-masa yang senangnya main-main. Senangnya main-main. Kadang mereka belum sadar bahwa dia ini sudah ada di instansi. Kan gitu ya. Nggak pernah main-main Ya, kan gitu. paling cabil-cabilan saya lihat ya. Jadi, tentu barangkali ada hal yang kurang berkenan kami atas nama pimpinan mohon maaf. Nah, terkait dengan bagaimana nanti karena ini masih periode pertama untuk yang prodistik, tentu evaluasi setiap saat. Kan ini baru 3 hari ini saja kami sudah rapat-rapat meeting dengan para pendamping itu, gimana ada permasalahan apa dan sebagainya. Dan itu insya Allah kalau yang keterampilan relatif aman Ya, karena memang sudah terbiasa. terbiasa, sudah berpengalaman begitu. Nah, itu. Jadi itu bedanya. Betul. Baik, terima kasih waktunya Pak Udan, Mbak Siren. sama-sama, Next, gitu. jangan kapok, kita ketemu lagi ya di sini ya. Baik, pemirsa semua dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, usai sudah pertemuan kali ini, jangan lupa terus semangat berkiprah untuk Kemenak tercinta dimanapun kita berada. Semoga sharing ilmu dan informasi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan menambah semangat untuk menuju madrasah mandiri berprestasi. Amin. Mari kita akhiri dengan pantun.
Jualan es siwalan sampai keliling dunia. Cakep. Man satu Tuban memang tiada duanya. Pergi ke Pati naik delman lama sekali. Saya Laidia Mariati selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.